Oke, anyway, sebelum kita mulai, yuk kita tunjukkan buku catatan kalian. Show me your notes and pen. Suci, thank you. Farel, good. Akmal, nice. Sabrina, sip. Muhammad ini Muhammad siapa ya? Nggak kelihatan om belakangnya, sorry. Ini thank you. Lulu sudah juga. Sukma, great. Najib, Fatih, Septiana. Oke, oh Irana, Ainendra ini ya. Camnya error, oke nggak apa-apa. Yang penting disiapkan ya buku catatan dan alat tulisnya. Sip, thank you guys. Rida, Tirta, Josh, sip. Now, let's start our meeting today, our class today with reciting basmalah together. So activate your microphone now. We will start at the same time. Aktifkan mikrofon kalian. Kita akan membuka kelas ini dengan basmalah, tapi kita bareng-bareng ya. Ayo aktifkan dulu mikrofonnya. Please unmute yourself, unmute your microphone. Masih ada yang di mute? Please unmute your microphone. Unmute. Okay, I thought most of you has unmuted your microphone. So let's start our class today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lagi izin internet. Oke, baiklah. Well, ada. Unfortunately, this week I have said to you last week that this week supposed to be UTS ya. Saya sudah bilang minggu lalu kan harusnya minggu ini UTS nih. But unfortunately ternyata diundur UTS-nya. Gimana menurut kalian? Semakin deg-degan kah atau bersyukur karena diundur? Deg-degan. Kalau deg-degan ya. Ya deg-degan seru. Udah siap padahal. Iya. Aduh, kenapa diundur nih? Padahal udah siap banget ya kalian ya, luar biasa. So because next week you will have the middle test, karena kan ada UTS. Harus Wanda nih berarti hari ini free. Not really free, but more free than classes before. So today, not totally free ya. Today we just have a review from our materials from week 1 until week, ini week keberapa nih kalian ya? Ke-6 ya, ke-6. Kita akan review materi yang sudah kita pelajari dari week 1 sampai week 6. Jadi tidak ada materi baru di pelajaran kali ini. Walaupun tidak ada materi baru, bisa saja, mungkin saja kalian akan belajar sesuatu hal yang baru juga. Ya, langsung saja. Let me share my screen to you. Salah. Bentar. Nah, review. Oke. Nah, kita Q&A aja gitu ya. Kalau misal kalian punya pertanyaan atau sesuatu yang ingin dibahas, sampaikan saja. Mister kasih waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, there's no one. So I will have some review from my own perspective. Nah, pertanyaannya adalah siapkan keyboard kalian, siapkan voice kalian, atau buku catatan kalian gitu. Oh ya, tenang. Ini saya kasih spoiler dulu untuk hari ini.
kita tidak akan ada tugas, tenang aja. Jadi materi aja. Paling ngerjain di keyboard atau di buku catatan kalian. Tapi tidak akan ada tugas ngumpul di GC. Saya akan menunjukkan sebuah kalimat gitu ya. Kalian identifikasi mana satuannya, mana besarannya. Oke. Get ready. 3, 2, 1. Nah. Dalam satu babak, durasi pertandingan sepak bola adalah 45 menit. Apa nih satuannya nih? Satuan menit, oke. Menit, good. Wah mantap nih, mantul semua nih. Sip. Kalau besarannya apa nih besarannya? Besarannya apa nih besarannya? Besaran ya, nama besaran. Besaran. Besaran, ada yang jawab sekon, ada yang jawab waktu, ada yang jawab durasi. Kalau sekon itu satuan ya, masih sama dengan menit nih, satuan. Nah, kalau besaran itu yang ini, durasi, atau tadi ada yang nyebut waktu ya. Boleh lah, benar ya, waktu juga nama besaran. Oke, gitu ya. Ingat, satuan itu untuk menyatakan ukuran, kalau besaran itu yang dinyatakan dengan ukuran. Next. Ini sekarang. Tinggi menara Eiffel dan seterusnya. Apa satuannya? Mana yang satuan nih? Mana yang satuan? Meter, good job. Satuannya meter, mantap. Sip. Kalau besarannya apa nih besaran? Oke, ada yang jawab tinggi, ada yang jawab panjang. Sip, benar ya, good. Benar, sudah benar semua yang jawab chat. Next. Nih. Mana satuannya, mana besarannya? Mana satuan, mana besaran? Besarannya berat, bobot. Oke. Satuannya kilogram, baik. Sip. Good job, guys. Good job. Nih. Masih ada lagi nih. Kalimatnya lebih panjang. Satuannya apa, besarannya apa? Bisa langsung dijawab ya, dua-duanya ya. Satuan apa, besaran apa? Satuannya lusin. Kembaran Farel siapa nih? Ilham. Besarannya jumlah. Oke, good job. Benar. Satuannya lusin. Besarannya jumlah, great. Next. Kopi panas dan seterusnya. Besarannya apa? Satuannya apa? Satuan Celcius. Yang lain? Derajat Celcius. Besarannya suhu. Satuannya C. Besarannya suhu. Baik. Oke, mantap. Good job. Udah benar ya. Besaran dan satuan. Review.
Kayaknya sudah habis. Oh ya. Sip, bisa membedakan besar kesatuan. Next, sekarang review yang selanjutnya. Dari pertanyaan nomor 1 dulu paling atas. Ada berapa sih besaran pokok? Nah, kalau kalian lupa bisa sambil buka-buka catatan ya. Wih, cepat sekali nih. Lulu 7, Septi 7, Egi 7. Oh, udah banyak. Jam 7. Oke. Ini siapa yang jawab 777 nih? Kecepatan ya nulis ya, baik. Tujuh ya, benar, 7. Ya, masih ingat semua kalian. Sebutkan nama besaran-besaran yang dimaksud. Jawab 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yuk, dari atas. Apa? Satu persatu ya, silakan sebutkan. Satu-satu random, bebas. Oke, panjang, terus. Jarak, oke. Oh, Septi sudah langsung nih. Masa panjang waktu, jumlah molekul zat, kuat arus, intensitas cahaya, suhu. Luar biasa. Panjang masa, waktu, jumlah zat, intensitas cahaya. Ini ya, benar ya. Cahaya, kuat arus listrik. Kuat arusnya kuat arus listrik ya, bukan air ya. Kan arus ada banyak. Arus listrik, arus lalu lintas, arus air. Yang terakhir apa nih? Suhu ya, yang belum disebutkan. Oke, sekarang satuan-satuannya. Wow, sangat cepat ini, luar biasa. Luar biasa ini. Saya nggak tahu ya, apa kalian kopas dari Google atau emang ngetik kalian ini sangat cepat. Masa dulu nih, masa dulu. Masa dulu apa nih, masa nih? Masa dulu. Panjang kok masa sih? Panjang, sorry. Ini kan panjang. Kenapa saya bilang masa? Panjang. Mulai dari nomor 1 nih, panjang. Meter. Selain meter apa? Selain meter apa? Kilometer. Nah, kemarin ya, ada kilometer, ada desimeter, dan lain-lain. Ada sentimeter. Yang satuannya sistem internasional, yang standar yang mana nih? Kilometer, sentimeter, apa meter? Yang satuan standarnya. Satuan SI namanya, standar internasional. Sistem internasional. Yang mana? Antara KM, CM, M. Farel jawab KM, Lulu jawab meter. Yang lain? Sabrina jawab meter. Oke. Kita konfirmasi ya. Internasional adalah M. Kalau massa kilogram. Selain kilogram, satuannya apa lagi? Gram. Nah, yang pokoknya kucing hitam itu ya. Kalau yang nggak termasuk di kucing hitam ini ada apa? Pound ya, pound, ounce, benar. Mantep nih kayak gini. Pound. Pound itu lambangnya bukan P ya, lambangnya pound itu sekedar info aja buat kalian. LB. Nah, kalau di British, di Eropa sana, ini lebih sering menggunakan pound daripada kilogram. Oh, ada yang nanya nih, saya udah. Beda massa sama berat apa, Sir? Beda massa sama berat ya?
Ada yang bisa menjawab? Ini pertanyaan bagus dari Najib Fatih. Thank you Fatih. Saya catat namanya. Apa beda massa dengan berat? Oke, jadi gini. Kalian pernah lihat ini nggak? Apa namanya film-film yang science fiction di luar angkasa gitu nggak? Video orang jalan di bulan deh. Kalau kalian di bumi nih, ya Star Wars, oke. Interstellar, macam-macam ya. The Martian, bagi yang penyuka film nih. Kalau misal kalian sekarang di bumi gitu ya, kalian lompat, langsung turun, ya nggak sih? Lompat langsung turun lagi ke lantai. Lompat langsung turun lagi ke lantai. Among Us, ya ampun, Among Us. Lagi ngetren ya Among Us ya. Oh, ini jawaban Lulu dari Google ya. Masa nggak pernah nol? Kalau berat bisa nol gitu ya. Tapi kita lihat dulu kok bisa, masa nggak bisa nol? Kalau berat bisa nol gitu ya. Tadi hubungannya sama tadi, kalau misalnya di bulan gitu ya, kalau kalian pernah lihat video astronot di bulan gitu kan, itu ketika orang lompat itu di udaranya lama tuh. Artinya apa? Orang di bulan lebih ringan daripada orang di bumi. Nah, gitu ya. Orang di bulan lebih ringan daripada orang di bumi. Padahal orangnya sama. Gitu ya. Tapi kalau di bulan lebih ringan. Nah, berat dan ringan itu di beda planet beda. Gitu ya. Berat ringan itu di beda planet beda walaupun orangnya sama. Nih, misal orangnya sama nih ya. Ini Fatih misalnya, Fatih. Fatih pas di bumi dibandingkan ketika di bulan lebih ringan di bulan nih. Ini ringan, ini berat. Artinya apa? Untuk ngangkat Fatih, misal Fatih mau diangkat tuh ketika di bulan, itu lebih mudah daripada Fatih ketika di bumi buat diangkat. Gitu ya. Tapi orangnya tetap sama, Fatih. Gitu ya. Nah itu namanya berat, yang dipengaruhi oleh planet yang kamu tempati. Nah, itu berat ya. Nah kalau massa itu adalah bawaan dari masing-masing benda gitu ya. Jadi tiap benda itu punya sesuatu, bukan benda, sorry, partikel lebih tepatnya ya. Jadi massa suatu benda itu tergantung dengan partikel-partikel yang menyusunnya. Semakin banyak partikel-partikel yang menyusunnya, maka massanya semakin besar. Gitu ya. Nilai massa itu selalu sama karena apa? Tergantung partikel-partikel penyusunnya. Fatih ini tersusun oleh sel-sel tubuh Fatih namanya gitu ya. Mau di bulan, mau di bumi, ya sama. Sel-selnya penyusun Fatih ya itu gitu ya. Nah ini ada yang nyebut kata gravitasi nih. Benar, hubungannya adalah kalau massa itu kan satunya yang kilogram itu ya. Kilogram. Kalau berat ini dipengaruhi oleh massa sama gravitasi. Bentar, sorry. Massa sama gravitasi nih. Nah, kenapa tadi di beda planet itu bisa beda? Karena gravitasi tiap planet itu berbeda, walaupun massanya sama orangnya. Nah, maka dari itu berat ini kalau planetnya berubah bisa berubah, kalau massa tidak berubah. Kalau berat ini satuannya adalah, kalau di fisika ya, Newton. Gitu. Ya, berat bisa berubah-ubah, kalau massa tidak bisa berubah. Gitu ya.
Jadi kalau berat itu Newton satuannya, yaitu satuan gaya, kalau massa itu kilogram. Oke, pertanyaannya adalah, kalau misalnya pakai timbangan, kilogram yang terbaca ketika kita nimbang pakai timbangan gitu ya, ketika di bulan sama di bumi beda atau sama? Jawabannya adalah beda. Loh, kenapa beda? Karena ukuran berat pakai timbangan itu pakai standarnya bumi. Jadi masanya akan terbacanya beda dengan ketika yang di bulan. Nah, kalau mau buat timbangan, harus buat standarnya bulan terlebih dahulu. Kalau mau benar masa yang terhitung, gitu ya. Jadi kalau timbangan itu yang terukur adalah berat kalian. Berat, tapi di skala itu diubah ke dalam satuan massa. Gitu ya. Itu aja sekedar info. Gimana Fatih? Ada yang mau ditanyakan lagi, Fatih? Oke. Beratnya minus. Nggak ada. Maksudnya minus gimana nih? Apakah yang maksud minus itu berkurang dibandingkan ketika di bumi? Atau minus itu adalah, oh beratnya jadi minus 30 kg misalnya. Oke, sekarang seringan-ringan apapun benda, dia pasti punya massa. Coba, benda paling ringan apa, Ariswan? Yang menurutmu paling ringan ya? Paling ringan. Atom, Lur. Atom. Atom itu massanya tetap positif, walaupun nilainya sangat kecil. Nah, satu atom paling kecil, atom hidrogen ya. Atom hidrogen itu kalau nggak salah loh ya, sekitar 9,1 kali kalau nggak salah, kali 10 pangkat minus berapa ya? 19 kah ya? Atau lupa saya, nanti bisa kalian cari ya. Sekian pangkat 10 pangkat minus sekian. Tapi ini atom ya, kecil sekali, tapi tetap positif nilainya. Nah, kalau yang dimaksud minus, itu tanda yang di depan sini, berat setiap benda yang ada di bulan maupun bumi, tetap pasti positif. Tidak mungkin minus. Hanya saja, kalau dibandingkan, berat ketika orang atau benda atau bayi lah tadi ya, semua benda lah, termasuk bayi, termasuk atom, beratnya di bumi dibandingkan di bulan itu lebih kecil di bulan, gitu ya. Study tour ke bulan, waduh, resikonya tinggi nih. Nah, menarik nanti nih. Ini ketika kalian pelajari ngomong-ngomong tentang bagaimana kita bisa menuju bulan gitu ya. Apa sih yang kita perlukan dari bumi ke bulan? Pakai apa kira-kira kalau bumi ke bulan? Alat transportasinya. Roket. Nah, sip, roket. Roket ya. Nah, roket. Woi, harus ada bensin, kata Akmal. Oh iya, menurut kalian roket itu dijalankannya pakai bahan bakar apa? Kalau menurut Akmal ini pakai bensin nih. Roket itu pakai bahan bakar apa ya? Premium larang. Oke, roket tuh nggak pakai bensin, nggak pakai minyak mereka. Pakainya adalah gas hidrogen. Gas hidrogen tuh lebih mahal daripada bensin. Jadi ya kalian bisa bayangin ya berapa banyak hidrogen yang diperlukan buat dari bumi ke bulan gitu ya. Terus berapa biaya yang harus dikeluarkan gitu. Gitu ya. Beda ya, pesawat dengan roket beda ya, bahan bakarnya ya. Kalau roket itu pakainya hidrogen. Pakai ya nitronya dikit lah, pakai nitro. Sir, kalau mau tinggal di planet lain bisa lah.
tinggal bisa aja, asalkan hidup apa enggak gitu ya. Ini pertanyaannya hidup apa enggak gitu. Tinggal di planet lain, maka tinggal berarti hidup gitu ya, anggap aja hidup di pertanyaan suci ini. Pertanyaan gini, manusia kalau mau hidup perlu apa aja? Manusia hidup perlu apa aja? Oksigen. Air, makan, oksigen, apalagi? Nah, dan terus kebutuhan primer untuk bertahan hidup ya. Ada nggak di planet itu? Nah, kayak gitu ya. Ada nggak di planet itu? Kalau ada dan sesuai dengan tubuh kita, mungkin kita bisa tinggal di sana. Perlu nyawa juga. Nah, ini kalau urusan nyawa nih, fisika angkat tangan sudah. Itu urusan yang lain ya, nyawa ya. Angkat tangan sudah. Indomie teh botol. aduh. Nah, ini menarik nih, kalian nanti akan belajar mungkin ya, kalau masih ada fisika intermediate di SS, kalian akan belajar tentang gravitasi, tentang luar angkasa, mekanika benda langit, itu adalah ketika kalian kelas 11. Kelas 11. Tapi tergantung gurunya sih, kalau gurunya mau ngasih kalian pas di kelas 10, it's okay. Gitu ya. Air ada di planet lain nggak, Sir? Air kalau di bulan nggak ada. Bulan bukan planet ya, ini ya, satelit ya. Kalau di Jupiter mungkin ada air, tapi tidak dalam, mungkin ya ada air ya, tapi kebanyakan di Jupiter itu bukan air, melainkan gas alam. Gas alam itu apa, Sir? Kalau kalian bayangkan gas alam itu adalah ini aja, gas LPG. Nah, itu. Jupiter tuh banyak gas LPG-nya. Bukan LPG juga sih, gas alam ya. Cuman sebagai perbandingan gas alam itu seperti apa, karena banyak LPG aja. Bayangin kalian hidup di planet Jupiter gitu ya. Kalian mau masak nih. Nyalain korek, seret, pus. Terbakar semua sudah. Mars kan dekat dengan matahari, Sir. Bisalah Mars hujan, Sir? Oke, untuk masalah hujan atau tidak, bisa atau enggaknya, saya belum pernah menemui ya terjadi hujan di planet Mars. Nah, cuman begini, planet Mars itu kan warnanya merah gitu ya, banyak tanahnya. Nah, dia mengandung suatu kimia yang membuat tanahnya itu menjadi merah. Cuman di Mars itu sepertinya saya belum menemukan penemuan-penemuan yang menemukan bahwa ada air di Mars. Jadi I'm not sure whether in Mars ada hujan gitu ya. Mungkin ada hujan, tapi mungkin hujannya bukan hujan air. Bisa hujan gas beracun. Nah, gitu. Wah, sholat kayak apalah di Mars, waduh luar biasa. Ini bukan ranah saya ya, sholat kayak apalah di Mars ya. Bisa juga kurang tahu, nanti bisa ditanyakan ke siapa guru agama kalian, Ustadz Amin ya? Nah, tanya Ustadz Amin. Sir, kalau di Neptunus, bentar. Ini Neptunus, dewa Neptunus dengan planet Neptunus beda ya? Beda, beda. Planet Neptunus sama dewa Neptunus ini beda nih. Kalau dewa Neptunus itu kan yang di air. Bukan, planet Neptunus bukan. Beda lagi, kandungannya beda lagi. Bukan air juga. Gitu ya, bukan air juga. Sorry. Ada Gojek lah, Sir. Itu jawab sendiri ya, ada nggak Gojek? Orang di di daerah perkampungan aja belum tentu ada Gojek. Saya pernah ke daerah mana? Daerah Jawa, ada loh daerah Jawa yang belum ada Gojeknya. Saya pernah ke sana. Jadi Jawa tuh nggak semuanya kota ya.
Ada yang pedesaan juga. Karena ada yang dari Jawa nggak? Ada banyak ya kayaknya ya dari Jawa ya. Di Pluto, aduh Pluto kejauhan. Membeku nanti kalian. Wih, di dalam matahari ada apa Sir matahari? Jadi, kalian pernah dengar ini pembangkit listrik tenaga nuklir? Nah, di matahari itu terjadi reaksi nuklir setiap detik, setiap waktu. Makanya itu menghasilkan energi yang sangat besar kan, sampai bisa menerangi bumi ini. Nah itu reaksi nuklir di situ. Oh ada awal terbentuknya luar angkasa. Lebih tepatnya awal terbentuknya alam semesta. Itu ada. Ada teorinya nama teori Big Bang. Nah kalian bisa cari itu teori Big Bang itu kayak gimana ya terbentuknya alam semesta ini. Ini bisa cari, menarik itu kalau di video-video. Selain di bumi ada kehidupan kasar. Nah ini menarik ini. Kalau masalah ada kehidupan atau tidak, Mister belum bisa jawab. Cuman Mister pernah mendengar sebuah berita temuan terbaru NASA. Kalau nggak NASA mungkin lembaga aerospace negara lain gitu ya. Mendeteksi bahwa di sebuah planet, di suatu planet, Neptunus ya, Neptunus salah, Venus. Di planet Venus itu ada makhluk hidup, tapi bukan kayak manusia ya. Makhluk hidupnya itu cuma kayak mikroba gitu. Ada mikrobanya. Nah artinya ada kan makhluk hidup di Venus gitu ya. Tapi yang cuma mikroba aja, level makhluk hidup level rendah, bersel satu lah. Atau selnya mungkin banyak, tapi tidak sekompleks manusia. Berarti kalau misalnya sebenarnya di tata surya ini, planet mana yang paling mungkin setelah bumi untuk ditempati atau ditinggali adalah Venus sebenarnya. Cuman Venus itu jauh lebih panas daripada bumi. Ya bagaimana ya, susah juga sih. Kalau buat manusia itu ada nggak? Kalau alien ada nggak, Sir? Nah, definisi alien apa dulu nih? Kalau teori mah banyak ya, teori ya. Kalau kenyataannya, faktanya belum tahu. Kalau alien itu didefinisikan sebagai makhluk yang hidup di planet lain, sudah ditemukan kok di Venus itu apa namanya? Mikroba gitu ya. Coba kita lihat apa namanya. Tapi bukan yang bisa mikir gitu makhluknya cuma kecil gitu aja. Coba kita, ini menarik nih, masa menarik nih. Nggak apa-apa ya, kita agak intermezzo sedikit ya. Coba kita cari kehidupan lain di planet Venus. New organism discovery in Venus. Ada ya? Nah ini, Venus might host life. Gitu ya. Bisa jadi ada kehidupan. Life on Venus. Oh salah, Mister salah tadi infonya ya. Berarti buat aja Sir paling gede di Venus. Tidak semudah itu, Riz. Di Venus itu gas beracunnya banyak juga. Jadi ya susah juga kita. Oksigennya kurang. Susah juga kalau buat manusia gitu ya. Tapi ini sebenarnya bukan tadi Mr. Alat ya. Jadi bukan makhluk hidup di Venus, melainkan gas namanya fosfin. Mana tadi ya? Nah kalian nanti bisa ini lihat ini alamatnya ya di sini ya. Nanti bisa kalian baca sendiri. Jadi ilmuwan itu menemukan adanya gas fosfin di Venus. Nah fosfin itu apa, Sir? Fosfin itu adalah gas yang
pada umumnya dikeluarkan oleh mikroorganisme yang ada di bumi. Nah, jadi kalau di Venus ada fosfin, mungkin nggak ya di Venus itu terdapat mikroorganisme? Oh ya, satu lagi. Kenapa disimpulkan seperti itu? Karena fosfin kalau di bumi ya, di bumi itu jarang fosfin ditemukan di alam kecuali dari mikroorganisme. Nah, fosfin kalau di bumi itu perlu dibuat dengan menggunakan teknologi di laboratorium. Makanya, emang di Venus ini ada di laboratorium. Nah, gitu kan pertanyaannya kan. Kalau ada lebih ngeri lagi kan ya. Berarti kan kesimpulannya adalah mungkin ada mikroorganisme juga nih di Venus nih. Makanya dihasilkan fosfin. Tapi sejauh ini belum ada ya makhluk hidup secara fakta, oh itu makhluk hidup di planet lain selain bumi belum ada. Jadi yang terdeteksi hanya gas fosfin aja. Tuh. Menarik ya astronomi ya. Nah, kalau kamu tertarik tentang luar angkasa, astronomi, mungkin kalau bisa ikut Olimpiade Astronomi atau Olimpiade Kebumian. Kebumian itu ada astronomi juga. Gabungan antara geografi dengan astronomi. Sar SDA dari planet lain bisa dimanfaatkan di bumi. Tergantung bagaimana cara pemanfaatannya. Kalau misalkan ini bukan planet ya, sebenarnya saat ini pun kita menggunakan sumber daya alam yang tidak ada di bumi setiap harinya. Apa itu? Matahari. Nah, kita tuh pakai SDA dari matahari sebenarnya. Tapi kan SDA-nya tinggal ya muncul aja ke bumi gitu kan. Tapi kalau planet lain tergantung kita mau ngambilnya kayak gimana. Misal gas alam di Jupiter gitu ya. Mau diambil, dimanfaatkan di bumi. Pertanyaannya adalah, untuk menuju Jupiter itu pakai bahan bakar gas alam sebanyak apa gitu. Jadi untuk dimanfaatkan mungkin aja sumber daya alam planet lain ini bisa dimanfaatkan, melainkan akan tetapi tidak dalam waktu dekat. Kalau berdasarkan teori sih ketika suatu civilization gitu ya, itu bisa sampai memanfaatkan, mengoptimalisasi semua sumber daya satu planet, itu namanya civilization 1.0. Bukan society ya, civilization 1.0. Nah, kalau 2.0 dia berkembang sudah kayak di Star Wars gitu ya. Dia sudah kumpulan dari beberapa planet gitu. Makan di luar angkasa satunya keluar ke moon lagi dong, Ustaz. Nggak ada gravitasi. Wah, menarik nih. Coba kita lihat di YouTube ya. Ada jadi di mana itu namanya? Bumi itu punya yang namanya ISS, International Space Station. International Space Station ya. Bentar nih, koneksinya lemot. Bentar ya. I think in ISS. ISS International Space Station. Nah, kayak gini nih. Kita putar ya videonya ya. Ini berapa menit ya? Coba kita lihat. Sambil nunggu ya. Nanti mau ngeliat video ini orang makan. Ada pertanyaan? Bener Master? Bintang lebih besar daripada bulan. Ya, bahkan bintang itu lebih besar daripada bumi. Daripada planet. Matahari itu termasuk bintang yang ukurannya medium. Ada banyak bintang yang ukurannya lebih besar dari matahari. Gitu. One Piece. Siapa yang suka One Piece ya? Suaranya kedengeran nggak ini suaranya? Kedengeran ya?
Bentar ya. Kecil banget ya. Bentar ya. Saya ini dulu. Share screen-nya saya pakai share komputer song. Nah. You'll see they have 4 sides put together. That way we could sort of work on a flat plane, either a wall, a floor, another wall, or the ceiling. But you know, again, all you have to do is turn yourself and your reference changes. The reason I'm bringing that up is because this is where 4 out of 6 of us sleep. And so people always ask about sleeping in space. Do you lie down? Are you in a bed? Not really, because it doesn't matter. You don't really have the sensation of lying down. You just sit in your sleeping bag. So here's one sleep station right here. I'm going in right now. You can follow me if you want. So I'm inside. It's sort of like a little phone booth, but it's pretty comfy. I've got a sleeping bag right here that we sleep in, so we don't have sort of like a little bit of a cover. We don't fly all over the place. But you know, you can sleep in any orientation. I have it sleeping, feeling like I'm standing up right now, but like you saw, I'm on the floor. But it doesn't matter if I turn over and I sleep upside down. I don't have any sensation in my head that tells me that I'm upside down, so it really doesn't matter. The sleep station is also like a little office. We've got a computer in here. As you can see, we've got a couple little toys. I've got some books. I've got some clothes and other things that make it sort of like home. And just for reference, that's one sleep station. This one's another. Right here. There's one on the ceiling, if you want to call it. Right here. And then there's a 4th on the other wall over here. So all of us sleep in a little bit of a circle. All right, come on back. There's more to show you. I know that there's some questions about how to use the bathroom, and how do you actually live in space like normal, like at home. I mentioned real quickly about getting up in the morning and brushing your teeth and washing your face. Well, how do you do that? Well, here is the bathroom, essentially. You get up in the morning, and we have a little kit, and it has all the essential things that you need, like your toothbrush and toothpaste and brush. See how much better the brush makes my hair look? I'm just joking. It still stands up straight. It doesn't matter where you are. It's always going to stand up straight while you're up in space. A lot of people ask about toothbrush and toothpaste. So, luckily enough, toothpaste, you can do it upside right this way, is sticky, and so it sticks to your toothbrush. No problem. Another cool thing is that water sticks to your toothbrush too. If you can see it. I'll have some water come out. The water is pretty neat up in space. It'll stick to your toothbrush and it will make a big bubble. And that's just by surface tension. And then you can drink it. So a lot of people ask about what do you do with the toothpaste after you brush your teeth. Two options. Swallow it, and it's sort of like mouthwash, but it tastes a little gross. Or you can just spit it out in a paper towel, and then you don't have to worry about it. Swallowing thing I wouldn't recommend at home. I'm only up here for 4 months, so it's not that bad. One of the most pressing questions about living in space, of course, is the bathroom. So let's take a look at that little piece of work. Come on in. Here we are at the throne. This is
Awesome. You might see the little, you might have noticed the little moon on the outside. This is our orbital outhouse right here. Rambutnya ke atas. And of course, it serves for two functions. Number 2, right here. I'll show you. But you see it's pretty small, so you have to have pretty good aim, and you be ready to make sure things get let go the right direction. And it smells a little bit, so I'm closing it up. And that's, of course, for number 2. And this guy right here is for number 1. So they're sort of two slightly separate functions, but you can do a little, essentially both, by hanging on right here and doing number 1 and number 2. I might add it's color-coded, so you really don't get it mixed up, which is nice. This is yellows for number 1. And also, there's a selection of paper. People always ask about toilet paper. What do you do with toilet paper? What kind of toilet paper do you have? We have gloves, just because sometimes it does get messy. We have some Russian wipes, which are a little bit coarse if you like the coarse type of toilet paper. We have some nice tissues, which are nice and soft if you like toilet paper. We have Huggies, just for any cleanup. You know, babies once, and this sort of helps. And then if things get really out of control, we have disinfectant wipes, just to make sure we clean up here. Because, you know, just like the water I showed you, the number 1 stuff can sort of go all over the place if you don't aim correctly. And did I mention both of these have a little bit of suction, so they should keep things going in the right direction. But like I said, sometimes things get a little out of control if you are out of control yourself flying around. So we have lots of protective stuff. And of course, you do have your privacy. There's a little door, so other people know that you're in there. Here's a pretty cool place. This is sort of like in your house where everybody meets in the morning. After you wash your face, brush your teeth, you want to find something for breakfast. And this is our kitchen. You might notice there's all sorts of foods here. It's like opening the refrigerator. You got all your different stuff that you want to have: drinks, meats, eggs, vegetables, cereals, bread, snacks. And that's a good place. That's where you find all the candy. Side dishes, and then some little power bars just in case. So we have all this type of food. Some of it is dehydrated, and so we have to hydrate it, fill it up with water. Some of it is already made, and then all we have to do is heat it up. So something like this, I'm pulling out barbecued beef brisket. Pretty yummy. Not only is this food made in the U.S., but we also have food here from Japan. We've got Russian food. As you can see, all these red containers are filled with food that's from Russia. And then we get some of our specialty stuff, some things that we like, some of our favorite stuff that your family can send up. In fact, I like fluffernutters, and so I got sent up some fluff so I could make my fluffernutter with peanut butter. So you have a lot of food up here, no problems. Now, I want to say where we are. So right now, we're in the Japanese laboratory. It's one laboratory out of many here on the International Space Station. It's actually on the left-hand side. If I was International Space Station and I was flying through space like this, my left hand would be where the Japanese laboratory is. Hati-hati ya kalau lagi. So now again, we're on the right-hand side, all the way on the right of the International Space Station. This is Columbus, the European module. It has science experiments all over. You could see it looks a little bit crowded. And here we do a lot of our medical experiments. Here we are in the U.S. laboratory. Again, this is a laboratory with science experiments on all of the walls here, all sorts of stuff that we do. And one of the things we also do is we exercise. We have some exercise equipment on board the space station. We need to do that because we lose bone density and muscle mass while we're up here, and that's a result of not having to fight against gravity. So how we keep ourselves in shape are with a bike, a treadmill, and a weightlifting machine. This is the bike.
Oke, udah ya. Oke, karena kalian mau daras lagi dalam 7 menit. Kayaknya sama sih ini ya. Jadi bisa nanti kalian keluar dulu atau tidak ya, terserah kalian. Baik. Oke, saya mau ada 1 orang atau 2 orang yang mau sharing apa yang bisa kalian simpulkan dari apa yang kita bahas hari ini. Silakan, siapa? Siapa mau sharing? Nggak ada? Oh, ayo dong. Dari yang kita bahas, Farel, kira-kira apa hal baru yang kamu pelajari hari ini, yang kamu dapat? Tentang planet, Sir. Gimana tuh? Bahwa di intinya matahari itu ada reaksi nuklir setiap detiknya. Oke, sip. Itu Tadi kita bahasnya dari mana sih? Pertanyaan sifati ya tadi ya. Sir, bedanya massa dan berat apa? Nah, kesimpulannya apa berarti? Silakan ya, kalian simpulkan ya. Oke. Oh, ini ada nih kesimpulan. Kesimpulannya adalah di angkasa lebih ringan daripada di bumi beratnya. Nah, sip, thank you. Thank you. Yang jawab di chat Suci. Thank you, Suci. Oke, saya kira cukup. Sekian dari Mister. Kurang lebih maaf. Kebetulan buat UTS besok materinya adalah besaran dan satuan, notasi ilmiah, konversi satuan, penentuan satuan besaran turunan. Oke, itu aja. Itu aja yang bisa Mister sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. See you. Makasih, Sir. Makasih. Thank you, sir. Yo.